Selamat datang teman-teman semua, para pelihat atau audiens ataupun netizen yang melihat channel Kike. Ini merupakan podcast pertama dari Komunitas Indonesia untuk Kajian Eropa, di mana kami di sini akan membahas mengenai beberapa hal yang sedang happening, yang sedang trending, khususnya di benua Eropa. Teman-teman semua, kita hari ini kedatangan tamu spesial, di mana sudah datang bersama kami, Bapak Muhadi Sugiono. Selamat datang, Pak. Selamat siang, Mas. Oh, selamat siang, Pak. Baik, Pak Muhadi ini adalah dosen di Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Beliau merupakan seorang akademisi dan juga pengajar yang memang fokus di bidang Eropa. Dan beliau juga merupakan presiden dari Kike sendiri. Bagaimana Pak Muhadi, kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Said kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Pak. Nampaknya hari ini tuh sedikit mendung ya, Pak. Betul. Tapi lumayan seger. Baik, mungkin ini Pak, kita hari ini janjian untuk membahas mengenai Faraj, Pak, yang sedang happening. Ya. Sebenarnya Faraj itu apa sih, Pak? Mungkin banyak yang ingin tahu gitu. Saya kira gini, kita akan bicara tentang Faraj itu apa nanti ya. Oke, Tapi kita lihat konteksnya dulu ya. Oke, baik. Nah, pemberitaan mengenai partai-partai kanan itu itu sangat meningkat tajam. Terutama menjelang pemilihan anggota Parlemen Eropa bulan Juni lalu. Gitu ya. Dan hampir semua media di Eropa menampilkan berita-berita yang cukup membuat kita khawatir itu. Terutama dengan proyeksi-proyeksi yang menggambarkan bahwa Eropa akan berpaling ke kanan, gitu ya. Eropa akan berpaling ke kanan, misalkan melalui judul di media Europe turns right, gitu, atau Europe shift to the right, gitu ya. Nah, kekhawatiran ini masuk akal karena kalau kita lihat di dalam sejarah Eropa, Perang Dunia I, Perang Dunia II misalkan, salah satu sumber dari perang-perang itu adalah adanya partai-partai kanan yang sangat kuat gitu ya. Misalkan partai Hitler itu kan kelompok kanan yang sangat kuat gitu. Di Jerman ya waktu itu. Ya. Nah, sehingga di dalam konteks ini kekhawatiran mereka antara lain tentang itu gitu. Nah, memang efek dari meningkatnya partai-partai kanan di Eropa itu tentu sangat signifikan bagi politik di Eropa. Tetapi belum tentu bagi negara lain, termasuk di Indonesia gitu ya. Jadi kalau kita merasa sangat khawatir dengan fenomena ini, tentu saja kita perlu dasar yang kuat untuk merasa khawatir. Nah, dalam pembicaraan kita kali ini mungkin ada baiknya kita akan mendudukkan persoalan ini. Apakah sebenarnya ini persoalan kita atau persoalan mereka gitu ya. Nah, tapi yang jelas fenomena itu begitu menonjol menjelang pemilihan anggota parlemen di Eropa pertengahan tahun ini, ya karena ada dua alasan gitu. Alasan pertama adalah berbagai survei menunjukkan bahwa partai-partai itu memang populer gitu. Di antara para pemilih mereka memiliki tingkat popularitas yang tinggi, sehingga dikhawatirkan kalau partai-partai ini tetap memiliki elektabilitas seperti yang dihasilkan oleh survei-survei itu, tentu saja Parlemen Eropa akan dikuasai oleh sayap kanan. Nah, baru kita bicara konsekuensinya apa gitu. Konsekuensi partai-partai sayap kanan, kalau dia misalkan berhasil memenangkan parlemen, tentu saja konsekuensinya adalah terhadap siapa yang menjadi Presiden Komisi Eropa gitu ya. Nah, tetapi ternyata itu tidak terjadi karena partai-partai sayap kanan ternyata tidak mendominasi. Dia menang tetapi tidak mendominasi. Nah, alasan kedua mengapa kekhawatiran terhadap partai-partai sayap kanan itu sangat meningkat, selain tadi survei-survei menunjukkan bahwa popularitas mereka sangat meningkat. Ya, karena mereka di dalam banyak kasus di berbagai negara memang berhasil mencapai kemajuan signifikan dalam perolehan suara. Misalkan ada partai-partai sayap kanan yang memperoleh kursi yang sangat signifikan di berbagai pemilu nasional, gitu ya. Kemudian juga kita lihat di Jerman, Italia, dan Prancis. Nah,
dengan perolehan yang luar biasa itu ada partai-partai sayap kanan yang kemudian bisa menjadi pemerintah gitu ya. Dia memerintah gitu. Atau kalau tidak mereka menjadi partner dari pemerintah yang berkuasa. Dan yang ketiga, kalaupun toh mereka tidak dalam kedua kategori itu, karena keberhasilan mereka memperoleh suara yang sangat signifikan, tentu saja mereka memiliki suara yang sangat signifikan di dalam politik di tingkat nasional itu. Nah, inilah saya kira faktor-faktor yang menjelaskan mengapa kekhawatiran terhadap menguatnya partai-partai sayap kanan itu menjadi sangat kuat gitu ya. Karena dua alasan tadi. Jadi survei-surveinya menunjukkan memang mereka sangat populer dan kedua di pemilu-pemilu tingkat nasional mereka berhasil mencapai prestasi yang luar biasa betul. Dan lagi pemilihan anggota parlemen itu kan dilakukan di masing-masing negara anggota Uni Eropa kan. Jadi pemilihnya ya mereka-mereka itu juga gitu kan. Sehingga ada kemungkinan yang terjadi itu gitu. Oke. Berarti memang ini ya Pak, karena sedang happening dan memang tinggi sekali dan memang media juga menggaungkan ini ya Pak. Media berita mempopulerkan ini juga partai-partai ini juga. Memang apakah memang media itu menyebutnya negatif kah atau positif kah selama ini Pak yang Anda Bapak ketahui? Nah, media-media mainstream tentu saja melihat ini dengan kekhawatiran gitu. Nah, terutama dalam artian ini yang mereka kemudian sampaikan adalah apa yang terjadi nanti kalau partai-partai sayap kanan itu menang gitu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi fokus dari pemberitaan yang sangat riuh saat itu, yang menggambarkan Eropa sedang bergerak ke kanan, apa yang akan terjadi gitu. Nah, ada beberapa hal yang bisa terjadi ya kalau partai-partai sayap kanan itu menang di dalam politik di Eropa ya. Kalau di dalam konteks pemilihan parlemen di Eropa itu tadi, tentu saja yang pertama konsekuensinya adalah siapa yang akan menjadi anggota atau menjadi Presiden Komisi Eropa gitu. Karena Presiden Komisi Eropa yang sekarang di periode kepemimpinannya yang pertama itu kan dia ditopang oleh koalisi. Koalisinya adalah kanan tengah dengan kelompok hijau gitu. Dan hasilnya tentu saja kita lihat kebijakan von der Leyen itu sangat berorientasi pada environment, pada lingkungan. Karena mencerminkan kekuatan pengaruh partai-partai hijau. Nah, pemilihan parlemen yang sekarang, partai hijau itu kalah. Nah, sekarang oleh karenanya kan mestinya secara teoritis untuk bisa memperoleh kembali jabatannya, von der Leyen memerlukan partai von der Leyen, partai kanan tengah itu memerlukan koalisi. Nah, koalisi salah satunya yang waktu itu dibidik adalah partai yang masuk dalam kategori partai kanan radikal itu, partainya Meloni gitu ya. Tetapi ternyata memang hasil pemilu itu masih menunjukkan bahwa partai yang dimiliki oleh von der Leyen itu cukup kuat. Jadi dia tidak harus kemudian tunduk pada partai-partai sayap kanan dan masih memiliki independensi yang relatif kuat gitu. Sehingga setidak-tidaknya dalam periode 5 tahun ke depan program-program von der Leyen, kebijakan Uni Eropa bisa berlanjut. Terutama yang selama ini dikhawatirkan banyak orang adalah Green Deal. Apa itu? Green Deal itu adalah upaya Uni Eropa untuk menjadi entitas yang utama dalam upaya untuk mengurangi emisi karbon. Berarti carbon netral gitu, carbon neutral energi itu ya, Pak. Zero carbon. Nah, itu kemungkinan yang akan terjadi kalau sayap kanan itu menang. Nah, yang dikhawatirkan juga kalau sayap kanan itu menang adalah ada beberapa hal, misalkan tentang imigrasi, gitu ya. Kebijakan imigrasi tentu saja akan menjadi isu yang sangat penting karena banyak di antara partai-partai sayap kanan itu yang jelas menentang imigrasi, dan itu juga bukan hanya imigrasinya tetapi kebijakan imigrasi Uni Eropa.
Jadi secara keseluruhan, yang mungkin akan berdampak juga pada bagaimana kalau ekstrimnya mungkin Schengen Agreement itu juga diinikan. Nah, kemudian juga kemungkinan yang lain adalah hubungan transatlantik Uni Eropa dengan Amerika. Itu akan sangat terpengaruh, apalagi kalau nantinya dan ternyata sekarang sudah terjadi, Donald Trump menang. Iya, Donald Trump menang, Mbak. Ya. Dan itu juga sayap kanan juga. Sayap kanan juga gitu. Nah, yang masing-masing juga berusaha untuk menjadi lebih nasionalis gitu ya. Iya. Jadi Amerika menjadi lebih isolasionis dan ingin membiarkan Eropa untuk membiayai sendiri masalah pertahanannya, sementara kelompok-kelompok kanan banyak yang kembali ke national defense dan seterusnya itu dan menginginkan lebih mandiri gitu ya. Nah, Iya. ada beberapa hal yang lain yang akan terpengaruh, tetapi saya ingin menyebut satu hal lagi adalah terkait dengan values. Values, oke. Eropa itu pada dasarnya, Uni Eropa itu dibangun dengan nilai-nilai yang sangat liberal. Baik. Nilai-nilai liberal, rule of law, human right, kemudian right of minorities, right to untuk menentukan dan membuat keputusan sendiri gitu ya, sehingga terkait dengan misalkan aborsi dan sebagainya. Nah, dalam artian ini, karena pada dasarnya partai-partai yang kanan itu setidak-tidaknya kalau kita bicara tentang partai-partai sayap kanan yang ikut kontestasi pemilu itu ada sebenarnya partai-partai yang demokratis, tetapi dia tidak liberal gitu. Nah, sehingga kalau mereka menang, otomatis nilai-nilai demokrasi liberal itu akan dikompromikan gitu dengan nilai-nilai yang lain gitu. Nah, apakah itu basisnya religiositas, apakah basisnya nasionalisme dan seterusnya. Karena kalau kita bicara tentang tradisi liberal, itu kan basisnya universalisme gitu ya. Betul. Jadi individualisme, universalisme, equality dan sebagainya, tapi partai-partai ini tidak memiliki itu. Jadi ketika mereka ikut dalam kontestasi demokratik, mereka adalah democratic actor, tetapi ketika berbicara tentang nilai, mereka tidak sejalan dengan ini. Nah, kita lihat saja misalkan dulu Hitler itu juga masuk ke dalam politik ya, dalam kekuasaan melalui cara yang demokratis juga gitu. Dia memenangkan demokratis juga. Nah, jadi itu yang kira-kira akan terjadi gitu ya. Jadi yang jelas Green Deal akan menjadi korban pertama, kemudian hubungan antara Uni Eropa dengan negara-negara yang selama ini menerima bantuan Uni Eropa gitu ya. Karena negara-negara itu akan menjadikan bantuan Uni Eropa itu menjadi bersyarat. Misalkan untuk memastikan negara yang dibantu itu bisa memotong gelombang migrasi ke Eropa. Nah, jadi ada kaitannya dengan hal-hal itu. Makanya ini konsekuensinya cukup serius di Eropa karena akan berakibat pada kebijakan yang diambil oleh Uni Eropa saat ini. Makanya kalau saya tadi bicara, memang ada pengaruhnya, tetapi untuk politik di Eropa itu sangat signifikan. Kalau untuk kita mungkin ada, tetapi tidak sesignifikan itu gitu. Kalau misalnya sebut saja, kalau Eropa tidak lagi cukup liberal, apakah kita akan terpengaruh? Mungkin juga tidak banyak gitu ya. Tentang migrasi yang lebih ketat, mungkin juga tidak akan banyak terpengaruh gitu. Karena yang menjadi persoalan dengan migrasi itu adalah migrasi yang irregular. Kalau yang orang datang dengan visa, dengan tujuan jelas itu kan mereka tidak akan mempermasalahkannya dengan sangat serius gitu. Nah, satu-satunya yang mungkin paling berpengaruh bagi kita adalah Green Deal itu yang selama ini dengan kebijakan itu Uni Eropa bisa membantu kita dalam transisi energi, transisi hijau itu. Tetapi dengan semakin ditekannya itu kebijakan itu tentu saja pengaruhnya pada kita gitu ya, bantuan ini dan seterusnya. Nah, kira-kira itu makanya ya setidak-tidaknya melihat hasil pemilu kemarin kita bisa merasa tenanglah. Uni Eropa tidak akan berubah banyak secara signifikan, setidaknya dalam 5 tahun ke depan. Meskipun di masing-masing nasional itu ada perubahan.
karena ada partai-partai yang basisnya sangat sayap kanan gitu ya. Tetapi itu pun belum tentu merugikan kita gitu. Misalkan ada partai yang sekarang ini sering kali dituding sebagai partai yang bertanggung jawab untuk kebijakan di Hungaria misalkan yang dipimpin oleh Viktor Orban itu, yang dia cenderung ke kanan, ternyata dengan kita juga nggak ada masalah toh. Gitu. Jadi memang the impact on the European politics is so significant, but not necessarily for others gitu ya, outside the European Union. Gitu kira-kira, Mas. Mungkin ini Pak, mungkin di kepala saya kan berarti ini Bapak juga tadi bilang bahwa Hitler juga dulunya dipilih oleh cara yang demokratis. Sekarang kan melalui mekanisme demokratis. Mekanisme demokratis. Terus ini kan partai-partai sayap kanan juga mulai ini Pak sedikit naik suaranya. Berarti kan milih banyak dong Pak. Banyak. Itu kenapa Pak? Kalau ini Pak. Nah, ya betul. Baik, sebelum ke sana saya tunjukkan hasil pemilihan parlemen yang kemarin itu ya. Ada tiga hal yang bisa disampaikan tentang hasil pemilihan parlemen itu. Jadi pertama, hasil parlemen itu sebenarnya meneguhkan posisi kelompok kanan tengah EPP, partainya von der Leyen gitu ya. Yang dia sebenarnya di dalam partai itu ada Donald Tusk yang bekas pemimpin Polandia itu, dia adalah orang yang sangat anti partai-partai kanan ekstrim gitu. Jadi dan hasil pemilih itu masih memberikan dia kekuasaan yang signifikan, porsi yang signifikan dalam pengaruhnya di dalam parlemen di Eropa. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi, von der Leyen tidak harus tunduk pada partai-partai kanan untuk membangun koalisinya gitu ya, karena partai sayap hijau kan sudah tersingkir gitu. Nah, kedua yang juga sangat signifikan sebenarnya adalah memang partai-partai kanan itu cukup signifikan memperoleh suara gitu. Tetapi apakah suara yang signifikan itu akan bisa diterjemahkan ke dalam sebuah posisi bersama, itu ternyata tidak sesederhana itu. Karena partai-partai sayap kanan yang ada di Eropa yang kita sebut sebagai far right itu sebenarnya sangat bervariasi. Mereka berbeda secara ideologi, tetapi juga secara program dan taktik. Dan yang ketiga, karena mereka itu sebenarnya basisnya lebih responsif terhadap kebijakan-kebijakan nasional, bukan di Uni Eropa. Gitu. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga, kekalahan terbesar ya Partai Hijau itu. Cuman karena von der Leyen masih bisa bertahan di sana dan cukup signifikan dukungannya, maka kebijakan yang dulu sangat dipengaruhi oleh Partai Hijau masih akan berlanjut di Uni Eropa. Setidak-tidaknya 5 tahun ke depan. Nah, apakah 5 tahun ke depan kemudian partai-partai kanan itu akan naik lagi atau lebih kuat lagi? Ya, itu kita harus bicara lagi dan mungkin kita podcast berikutnya ya. Mungkin Pak. Saya mau tanya lagi Pak. Tadi kan Bapak melihat bahwa tiap negara-negara di Eropa itu beda-beda sayap kanannya, ideologinya memiliki karakter masing-masing. Itu tuh depends-nya tuh kepada rivalnya kah atau memang itu tergantung dari leaders dari partai tersebut Pak? Secara keseluruhan gitu Pak. Ya tentu saja banyak faktor ya. Kondisi sosial ekonomi di masing-masing negara berbeda. Kemudian style of leadership gitu ya. Ada pemimpin-pemimpin yang karena kombinasi situasional menjadikan dia lebih populer daripada yang lain gitu ya. Jadi ada misalkan ada partai-partai yang tadinya biasa-biasa kemudian tiba-tiba melejit ya karena ada isu tertentu, misalkan ada isu migrasi gitu ya. Nah, jadi masing-masing itu sangat berbeda-beda, tetapi tentu saja ada faktor-faktor juga, sebenarnya bukan faktor ya, tetapi ada kebijakan yang kemudian mendorong orang untuk melihat partai-partai itu seperti satu suara gitu. Misalkan dalam kaitannya dengan isu migrasi, kaitannya dengan
Euroskeptisme. Meskipun dalam artian Euroskeptisme, misalkan sebenarnya tidak tunggal juga gitu. Ada partai yang Euroskeptismenya sangat tinggi, ada yang partai kanan yang Euroskeptismenya tidak cukup tinggi gitu ya. Jadi kompromis gitu. Sehingga kalau kita membayangkan partai-partai sayap kanan itu akan selalu mengambil kebijakan seperti Inggris dengan Brexit, itu kesalahan yang sangat besar. Tidak seperti itu semuanya. Misalkan bahkan Mary Le Pen itu juga yang kita bayangkan dia akan menghasilkan Brexit itu, dia sudah memodifikasi ininya, memodifikasi posisinya terhadap Uni Eropa. Kemudian Meloni meskipun partainya sayap kanan juga dia tidak berusaha untuk menarik diri dari Eropa, gitu ya. Jadi ada kecenderungan partai-partai sayap kanan itu mengatakan bahwa menarik diri dari Uni Eropa itu bukan lagi satu hal yang menjadi tujuan mereka, gitu ya. Mereka tetap ada di Eropa, tetapi different form of European Union. Iya, baik. Ini Pak terkait berarti kan karena memang suaranya sudah mulai meningkat, otomatis pemilihnya itu tuh mayoritas itu orang asli kah atau memang orang keturunan kah atau memang ini terjadi karena memang ada kejenuhan pemilih terhadap partai kanan gitu Pak? Kita akhirnya kembali ke sana mengapa partai-partai itu begitu meningkat ya? Saya kira memang ada banyak alasan ya, tetapi tentu saja alasan ekonomi itu menjadi faktor yang penting. Adanya dislokasi yang terjadi antara kebijakan Uni Eropa yang cenderung membuka dan memaksa negara-negara Uni Eropa itu menjadi terbuka gitu, menjadikan mereka seolah-olah menjadi terekspos dengan dunia luar, globalisasi dan sebagainya, yang selama ini kita membayangkan bahwa globalisasi itu menjadi semakin menghilas di banyak negara, terutama negara-negara berkembang. Ternyata di negara-negara di Eropa Barat pun itu juga menjadi persoalan, terutama di kelas-kelas bawah gitu ya. Mereka merasa tertinggal, mereka tidak mampu bersaing, apalagi dengan nilai-nilai Uni Eropa yang menekankan pada keterbukaan, universalisme dan sebagainya. Mereka merasa selain secara ekonomi menjadi semakin tersingkir, mereka juga menjadi teralienasi di dalam negara mereka sendiri gitu ya. Jadi kombinasi antara faktor sosial, faktor ekonomi itu menjadikan mereka lebih tertarik kepada partai-partai yang menawarkan sesuatu yang seolah-olah ingin melindungi mereka gitu ya. Nah, sementara partai-partai yang mainstream tidak cukup responsif dengan kebijakan-kebijakan itu gitu. Nah, di samping itu juga mereka menjadi meningkat karena dukungan dari kelompok-kelompok pemilih yang sebenarnya bukan pendukung mereka gitu. Misalkan menjelang pemilihan Parlemen Eropa itu kan ada demonstrasi para petani itu gitu ya. Nah, mereka merasa kebijakan Uni Eropa dengan Green Deal itu terlalu ambisius dengan dampak yang mereka harus tanggung. Mereka yang harus menanggungnya gitu. Nah, sehingga mereka menjadi marah dan melampiaskan kemarahannya dengan memilih kelompok-kelompok yang kanan itu gitu. Nah, jadi kombinasi itulah yang sebenarnya terjadi. Kemudian ditambah lagi adanya aspek-aspek yang menyangkut hal-hal yang lebih politis dan identitas. Misalkan masuknya imigran, kemudian menjadikan Eropa sebagai entitas yang multikultural dan sebagainya, sehingga identitas keeropaan itu menjadi hilang, atau dalam bahasa yang sangat ekstrim misalkan kelompok gerakan nasionalis Le Pen itu disebut sebagai great replacement. Jadi penggantian
bukan hanya orang, tapi identitas. Keeropaan dengan identitas yang dibawa oleh para migran itu. Jadi kombinasi itu menjadikan mereka lebih insecure lagi, apalagi kebutuhan untuk menyediakan sarana-sarana kesejahteraan bagi migran itu tentu saja juga menimbulkan konsekuensi biaya bagi pembayar pajak di Eropa. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu menjadi sangat ini. Ya, berarti kurang lebih ini ya Pak, kalau misal memang worst case-nya ialah wah ini Varex menjadi dominator gitu, berarti bakal terjadi memang bukan chaos ya, lebih bakal ada protes besar-besaran gitu. Mungkin kayak dengan apa namanya orang-orang asli yang memang ada di Eropa. Saya juga punya teman juga di Graz. Dia bilang bahwa dia tuh sangat sebel dengan apa namanya partai sayap kanan yang memang dia bilang bahwa anti-Muslim, anti-refugee bla 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 dan memang ini iya kah gitu kan. Makanya apa namanya saya juga cukup tertarik dengan ini karena memang orang-orang asli sana juga sedikit apa ya? Ya memang ada ya namanya juga kontestasi politik ya, ada yang sangat-sangat anti far right juga gitu ya. Tetapi juga situasi yang berkembang belakangan ini dengan perang di Ukraina misalkan yang menimbulkan beban ekonomi yang berlebihan yang sangat besar bagi negara-negara Eropa yang kemudian pada akhirnya juga kepada masyarakat kan. Dan itu kemudian dilampiaskan misalkan banyak partai sayap kanan yang mengatakan posisi Uni Eropa di dalam perang Ukraina itu salah. Nah, kenapa bisa gitu, Pak? Ya, karena kita terlalu mendukung Ukraina at all cost gitu ya. Sehingga ada beberapa di antaranya yang bahkan cenderung pro Rusia gitu. Karena memang pendekatannya tidak kedua-duanya gitu. Iya, betul. Satu pihak. Nah, jadi perang di Ukraina itu juga membantu memperkuat popularitas partai-partai sayap kanan itu. Gitu. Baru nih dari saya. Ya. Bagi saya baru nih. Berarti kalau iya. Berarti partai Varex ini kalau misal memang dapat posisi juga di kursi pemerintahan, berarti ada juga ini apa namanya switch stance dari Europe sendiri negara-negara Eropa terkait dengan konflik Crimea. Bisa jadi. Ya. Karena kalau misalkan bukan von der Leyen yang menang karena dominasi partai sayap kanan ya, mereka bisa mengajukan calon dari partai yang dari orang yang didukung tentu saja dengan visi itu gitu. Ingat saja misalkan bantuan keuangan kepada Ukraina itu kan sempat mandek karena diblok oleh Hungaria. Nah, Hungaria kan di dalam Uni Eropa itu dikenal sebagai negara dengan pemerintahan sayap kanan gitu. Nah, itu di Dewan Eropa gitu. Nah, kalau di dalam anggota parlemen tentu saja pengaruh mereka tidak akan sedetail itu, tetapi sangat signifikan ketika memilih siapa yang akan menjadi pemimpin Uni Eropa di situ gitu. Oke. Ini ya Pak, memang kawasan itu memang sedikit kompleks untuk mengkajinya Pak. Menarik sebenarnya. Mungkin saya kalau ini ya Pak, misal correct me if I'm wrong Pak, 2014 kan memang sampai sekarang masih disanction tuh Rusia ya Pak oleh European Union dan apa namanya, tapi in some cases pipanya kan masih dari Rusia Pak. Pipa gas dan tapi sudah di blown up gitu udah di blown up. Ya, yang Nord Stream 2 itu. Iya, dan juga kalau saya setahu saya memang Green Deal dari Eropa sendiri itu memang, dan dia juga ngasih $10 billion gitu Pak ke Reykjavik, Islandia buat pengembangan geothermal energy itu. Dan memang kan itu jadi yang berhasil gitu di Iceland gitu. Namun ini Pak, ada nggak sih Pak kebijakan yang memang ada salah satu mungkin kebijakan apa yang mungkin akan dilaksanakan oleh Varex ketika memang dia mendapatkan change untuk bisa untuk usul regulasi, usul sebuah pendapat dia ketika memang dia menjadi partai yang memang nggak mendominator ya, bisa lah untuk mengajukan sebuah landasan pendapat itu kepada parlemen. Ya, ini persoalannya. Ini yang saya sendiri merasa bahwa kekhawatiran kita terhadap Varex itu mungkin terlalu berlebihan. Karena seperti saya katakan tadi, Varex itu sebenarnya tidak tunggal. Varex itu hidup dan berkembang pesat
melalui habitat nasionalnya gitu. Habitat nasionalnya itu kan sangat berbeda isunya yang menonjol di masing-masing negara gitu ya. Jadi disitulah sebenarnya yang akan menentukan perubahan yang signifikan itu ada di situ gitu. Kebijakan misalkan Jerman, kebijakan Italia, kebijakan ini gitu. Meskipun ketika di Uni Eropa mereka bekerja dengan platform yang sangat minimalis, common dominatornya gitu. Terus ini apa namanya? Mungkin respons dari partai-partai rival kayak right party, center parties terkait adanya parlemen kemarin tuh bagaimana Pak? Yang memang ada Farek ini cukup oke nih suaranya. Nah, kalaupun toh ada pengaruh yang lebih signifikan, kalau menurut saya justru ini saya tadi agak kelewatan itu ya. Sebenarnya pengaruh far right itu tidak dari far right-nya sendiri, tetapi justru pada bagaimana partai-partai mainstream itu merespon far right itu. Nah, selama ini politik di Eropa cenderung terutama sangat tidak bisa menerima keberadaan far right itu. Tetapi ini kan juga mulai berubah. Bukan hanya partai-partai itu mulai permisif, artinya mau membangun koalisi juga, dan kadang-kadang juga mengambil agenda yang sebenarnya digaungkan oleh far right. Nah, ini yang sebenarnya lebih mengkhawatirkan karena akan menjadikan meskipun partai itu sebenarnya partai tengah, tetapi secara kebijakan kemudian mengarah ke kanan betul gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang partai-partai sayap kanan yang kemudian memperoleh suara dan mempengaruhi parlemen, itu mungkin bisa suaranya besar, tetapi mempengaruhi dalam artian membuat kebijakan secara utuh sebagai sebuah blok gitu kurang nampaknya tidak bisa. Atau setidaknya sulit lah gitu karena partai-partai sayap kanan itu sendiri juga sangat bervariasi gitu. Nah, ini nanti di bagian terakhir saya akan cerita sebenarnya partai-partai sayap kanan itu yang kita maksud itu apa gitu. Mungkin sebelum ke situ mungkin ini Pak, Pak? Proyeksi partai ini ke depannya tuh gimana Pak? Tentang far right mungkin terkait mungkin partai mainstream maybe in 5-10 years, 20 tahun kemudian apakah memang seperti ini saja kah? Atau memang akan ada fluktuasi, ada perubahan dinamika pemilih gitu mungkin? Partai-partai mainstream di Eropa itu pada dasarnya tidak banyak beranjak dari partai-partai tengah. Kanan tengah atau kiri tengah, semuanya pokoknya berpusat di tengah gitu ya. Berbeda dengan di Amerika itu bisa ke kanan ke kiri dan sebagainya. Tapi ini di Eropa pada dasarnya tengah. Sehingga sebenarnya pergeseran ke arah terlalu ekstrim kanan atau terlalu ekstrim kiri itu juga tidak banyak terjadi. Tetapi kalaupun toh sekarang ada kecenderungan partai-partai kanan itu menguat, ya, karena ada faktor-faktor yang tadi saya sebutkan, kondisi-kondisi yang memungkinkan mereka memiliki popularitas yang sangat tinggi. Tetapi itu kan situasional dan kondisional, sehingga kondisi itu mungkin juga tidak akan terus berlanjut seperti itu. Gitu. Sehingga dia punya kemampuan untuk terus bertahan. Seperti beberapa waktu yang lalu, ada partai-partai yang kemudian betul-betul spektakuler ya. Spektakuler dalam artian saat namanya FPU, Partai Kebebasan Austria. Waktu itu dia menjadi bagian dari pemerintah koalisi, dia menjadi bagian dari pemerintah. Respon politik di Eropa itu sangat keras terhadap Austria. Austria bahkan sempat seperti dialienasi secara diplomatik. Karena keberadaan mereka tidak bisa diterima. Gitu. Nah, tetapi sekarang situasinya kan berbeda. Politik di Eropa lebih akomodatif juga terhadap partai-partai ini. Banyak partai-partai yang tadi saya sebutkan di awal, partai-partai ini ada yang menjadi pemerintah itu sendiri karena dia punya posisi dan suara yang kuat, atau dia menjadi bagian dari koalisi pemerintah dan itu tidak lagi menjadi isu di Eropa.
Kalau dulu waktu tahun 90-an kalau tidak salah, waktu FPU itu di Austria itu menjadi bagian pemerintah, respon diplomatiknya sangat keras gitu. Nah, sekarang partai-partai itu dirangkul menjadi bagian dari proses politik gitu ya. Di samping juga partai-partai konservatif, partai-partai tengah itu juga mengakomodasi juga kebijakan-kebijakan yang sebenarnya ditawarkan oleh mereka gitu. Jadi pergeseran ke arah moderasi itu. Nah, kalau itu terjadi sebenarnya bisa saja positif gitu ya. Artinya selama partai-partai tengah itu masih cukup kuat, maka kebutuhan partai-partai kanan untuk ikut berkuasa itu kan juga bisa tetap berkembang, tetapi dengan cara yang lebih moderat gitu. Misalkan dalam kasus ini tuntutan mereka untuk meninggalkan Uni Eropa misalkan ya, itu sekarang tidak lagi tuntutan yang signifikan gitu, karena mereka tidak merasa lagi perlu untuk keluar dari Uni Eropa gitu. Bahkan seperti Viktor Orban sendiri yang dia sendiri diidentikan dengan partai kanan oleh kolega-koleganya di Uni Eropa, dia menjelaskan ya, tujuan kami bukan untuk keluar dari Eropa, Hungaria tetap bagian dari Uni Eropa gitu. Iya. Oke, baik. Jadi memang tidak seperti yang dibayangkan ya memang Pak. Dan mungkin terkadang tuh media-media yang memang membuat mind shaping lah. Jadi kayak seperti ini, seperti itu. Memang media memang memegang peran kuat. Padahal memang aslinya seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Muhadi, memang dinamika yang muncul banyak dan betul. Memang tidak sesimpel yang memang di media katakan ini partai A, ini partai B, seperti ini, seperti itu. Memang ada beberapa dinamika, beberapa faktor ya Pak yang memang mempengaruhi mengapa hal ini terjadi gitu. Dan mungkin ini Pak, last questions mungkin, pemahaman kita tentang far right itu apa Pak? Nah, ini satu hal yang menarik yang saya kira kita perlu mendudukkan persoalannya ya. Karena analisis kita tentang partai-partai kanan, sayap kanan dan seterusnya itu cenderung melihatnya sebagai satu kategori tunggal. Padahal seperti saya katakan tadi, kalau ke partai-partai kanan itu ada yang kita bisa pada dasarnya partai-partai mainstream itu ada di center right gitu ya, center right. Itu misalkan Christian Demokrat ya gitu tuh. Kalau yang tengah kiri misalkan Sosial Demokrat gitu ya, dia masih di situ gitu. Nah, sekarang yang disebut far right itu sebenarnya bisa dilihat ke dalam dua kategori. Yang pertama kita sebutnya sebagai radical right. Radical right itu adalah partai-partai yang ikut dalam kontestasi pemilu di banyak negara di Eropa itu. Nah, partai-partai ini pada dasarnya partai-partai yang ikut dalam mekanisme demokrasi. Hanya nilai-nilai yang diusungnya tidak selalu liberal. Kan bisa saja demokrasi tapi tidak liberal kan? Nah, itu yang menjadi persoalan. Nah, sehingga di dalam kaitan dengan partai-partai ini sebenarnya juga bukan tunggal, karena di dalamnya misalkan ada partai-partai radikal kanan yang memiliki sejarah yang sangat kelam, misalkan dia bagian dari atau kolaborator dari Nazi, fasisme. Ya. Tetapi yang lain ya memang hanya orientasinya ke kanan. Gitu. Nah, ini radical right. Tapi mereka bekerja melalui mekanisme demokratis. Jadi, they are democratic, but they are illiberal. Sehingga konsekuensi paling serius dari kemenangan mereka adalah mereka tidak akan mengobrak-abrik demokrasi. Meskipun mereka akan mengubah demokrasinya seperti yang mereka inginkan dalam nilai-nilainya gitu ya. Tetapi mereka demokratis, tetapi hanya memiliki nilai-nilai yang berbeda. Nah, kategori yang lain sebenarnya yang sering kali kita agak rancukan adalah yang disebut dengan extreme right. Extreme right. Nah, yang extreme right itu
illiberal and undemocratic. Jadi mereka tidak harus berkutat dengan pemilu. Karena mereka mungkin tidak harus dalam bentuk partai, tapi gerakan-gerakan kanan gitu. Yang misalkan cenderung ke violence, kekerasan dan sebagainya itu. Di sini mana Pak? Pak? Di negara mana tuh Pak? Di banyak negara ada, ya. Dan itu tentu saja juga tidak hanya di Eropa kan, di Asia pun betul. ada. Betul sekali, betul. Indonesia pun ada, jangan lupa ya. Extreme right ada juga gitu. Nah, kemudian kekacauan pemahaman kita seringkali ditambah dengan populisme, sehingga seringkali muncul populis right wing atau populis extreme right parties gitu. Nah, populis itu adalah satu kategori yang berbeda. Dia bisa terjadi atau bisa dipakai oleh kelompok-kelompok baik kanan maupun kiri. Populis kiri juga ada gitu. Yang intinya mereka ingin merebut kekuasaan dengan menampilkan oposisi. Kelompok yang elit dan ini massa. Nah, mereka ingin menggerakkan yang massa ini. Nah, ini bisa dipakai oleh kanan ataupun kiri. Jadi kalau menggunakan terminologi populis extreme right itu mungkin seringkali berlebihan. Nah, jadi bagi saya ini dulu yang mungkin bisa diklarifikasi untuk memberikan kita gambaran yang lebih jelas mengenai kira-kira kalau kita berbicara tentang far right kemudian dampaknya apa bagi kita, ya kita akan lebih jelas kalau kita paham betul menempatkan konsep ataupun kategori yang namanya far right itu dalam pembahasan kita. Oke. Mungkin satu lagi Pak, dikit Pak. So kita nggak perlu worried, ini berpengaruh pada orang Eropa dan kita tidak perlu worry orang Indonesia. So kita we have our new government Pak di sini Pak. Mungkin ada sedikit Pak kata-kata ataupun sedikit saran terhadap government kita itu harus bagaimana menyikapi ini. Apakah government need to be protektif terkait adanya Forex di gelombang Forex di beberapa negara, khususnya di Eropa ya. Apakah government kita need to chill out aja gitu loh Pak. Apakah government harus gimana? Khususnya dalam politik luar negeri kita itu Pak. Ya, saya kira dalam berhubungan internasional ya itu kan persoalan internal mereka. Ketika demokrasi berjalan seperti itu, samalah seperti kita. Ketika demokrasi berjalan, ada kontestasi 3 kandidat presiden gitu. Tidak bisa negara lain mengatakan saya hanya ingin Anies, saya hanya ingin Prabowo, saya ingin Ganjar gitu ya. Ya, mereka hanya akan menerima apapun hasilnya di sini dan mereka akan menyesuaikannya. Dan saya kira juga bagi Indonesia juga kita tidak perlu kemudian kami mendukung kelompok ini. Itu bukan ranah kita. Jadi kita harus siap dengan siapapun yang ada di sana. Kemudian mengubah taktik ataupun strategi ataupun kebijakan kita ketika berhubungan dengan mereka. Dan menyesuaikannya supaya pola hubungan itu betul-betul menghasilkan manfaat yang optimal bagi kita. Oke. Mungkin itu dulu ya Pak, pertemuan kita hari ini, podcast kita hari ini. Terima kasih Pak Modi sudah menyempatkan waktunya. Semoga sehat selalu Pak. Amin. Karena suasana sedang mendung panas. Jogja nih sedang tidak kondusif cuacanya memang ini. Teman-teman, European Studies Enthusiast, begitulah podcast kita pada kali ini di Kike. Jangan lupa teman-teman untuk klik tombol like dan juga jangan lupa untuk berlangganan subscribe di YouTube untuk mendapatkan kabar-kabar terbaru terkait dengan podcast-podcast maupun berbagai macam proyek ke depan kita di kemudian hari. Mungkin seperti itu teman-teman, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih dan mungkin selamat pagi, selamat siang. Terima kasih, selamat siang.